Kemudian didampingi juga di sebelah kiri saya ada Ibu Desi Laksani SPD dari Himpau di Kabupaten Pemalang ya Bu ya. Oke. Kemudian juga ada Kabid PAUD Dikmas Dindikbud Kabupaten Pemalang Ibu RR Ida Komaria Setianingsih SIP MM. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Kita teman lama ya. Iya baik. Masih ngaku saya sebagai teman? Masih. Alhamdulillah. Dan tidak akan pernah tidak. Kemudian juga ada Kasih PAUD Dindikbud Pemalang Bapak Indra Sulistiono SPD MM. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Rida. Kita masih teman juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ngobrolin stunting biasanya kita ya. Saya sering ketemu. Bang Indra. Juang untuk generasi emas. Betul, maju tetap. Terima kasih. Iya, Kak Beni. Oh iya, halo Mbak Rida. Cantik amat pagi ini. Iya. Saya, Iya. karena saya masih perempuan, Pak. Kalau saya sudah ganti akan dipanggil Mas dan mesti bilang saya ganteng. Kak Beni, ini Iya. salah satu pencipta lagu Ayo ke Betul. PAUD ya. Yes. Tadi yang baru saja didengarkan itu Ayo ke PAUD judulnya. Betul. Ngajakin anak-anak untuk ke PAUD. Ngajakin orang tua sih. Oh, orang tua ke Orang PAUD. tua untuk membawa putra putrinya datang ke PAUD, ojo digawa ning sawah, ojo dideleke ning omah. Oh gitu. Datang aja atau sekolah? Ya sekolah. Oh juga. sekolah, baik. Belajar sambil bermain. Gitu ya Bu ya. Oke deh. Kalau gitu tuh kita ngomongin PAUD pendidikan anak usia dini. Si bocah ini kan lagi seneng main-main nih ya Bu ya, Bunda ya. Tapi mengapa sih? Seberapa penting sebetulnya? Kenapa sih anak-anak bocah ini usia berapa sebetulnya? Dan seberapa penting ini kok anak-anak harus ke PAUD gitu loh Bunda? Iya, karena masa-masa usia dini itu adalah masa golden age istilahnya. Golden Jadi masa age, ya? perkembangan, masa emas dalam perkembangan baik fungsi otaknya dan segala macam. Jadi dengan adanya pendidikan dengan PAUD itu kan bisa menstimulasi anak-anak dengan panca inderanya. Jadi kalau anak-anak itu kan masih kecil itu lebih ke pembelajaran dengan panca inderanya. Jadi biar lebih berkembang. Jadi untuk menstimulasi itu untuk perkembangan otak anak itu bukan hanya dari segi kesehatan, gizi, tapi juga dengan perkembangan otaknya. Jadi itulah yang harus rangsangan stimulan. Jadi Gitu ya? kalau kita bisa menstimulasi, memberikan rangsangan kepada anak-anak untuk biar lebih berkembang, tapi dengan cara kalau anak-anak PAUD itu namanya anak-anak ya Mbak ya, itu dengan belajar tapi sambil bermain sambil belajar. Jadi dimodifikasi ya, benar kan ya Mas Indra? Jadi karena anak-anak tidak kita paksakan untuk belajar dari kecil belajar menulis segala macam kan. Sekarang ada beberapa PAUD yang itu ya Kak Beni ya, yang sambil ada mengajar berhitung, membaca, padahal menulis, padahal di usia mereka yang usia PAUD itu mereka lebih bermain, tapi mereka untuk merangsang perkembangan. Jadi belum perlu ya untuk belajar membaca dan menulis ya. Dan lebih ke mereka bersosialisasi, berkomunikasi. Jadi itulah pentingnya karena masih di golden age itu masa emas perkembangan anak-anak. Jadi kita harus isi dengan sesuatu yang positif. Nah, ini pakarnya kita tanya nih Kak Beni. Iya, jadi anak usia dini, anak-anak lah katakanlah ya, masih bocah ini kan di rumah kan ada ibu, ada bapak, misalkan mungkin juga yang punya asisten rumah tangga ada juga mungkin tantenya, omnya ya dan lain sebagainya komplit. Sehingga kayaknya di situ kan anak itu kan niru ya Bu ya, suka meniru. Apakah tidak cukup? Kenapa sih harus anak-anak ini harus ke PAUD? Tapi tidak cukup pendidikan dasar yang di rumah. PAUD itu di rumah saja gitu Bu? Sebenarnya kan emang harus diisi. Jadi kalau orang tua terus yang keluarga atau yang asisten ART yang ada di rumah itu kan yang menjaga anak-anak. Tapi kan kadang-kadang apalagi kondisi seperti sekarang banyak orang tua yang sibuk. Betul. Akhirnya anak-anak itu terbengkalai dan cuma sama ART. Ya kita tahu lah pasti ART sibuk dengan kegiatannya, pasti mereka tidak akan memberikan menstimulasi perkembangan otaknya. Sementara kalau di PAUD ada guru-guru yang emang punya ijazah, mereka punya sertifikat, mereka mengetahui sih gimana sih cara yang benar untuk menstimulan perkembangan otak si anak gitu loh. Jadi pasti beda-beda dan itu harus dikombinasi. Walaupun mungkin orang tua berpikirkan, apalagi mungkin ada ibu rumah tangga yang mungkin merasa dengan dia sendiri sudah cukup. Padahal butuh di samping itu anak-anak butuh sosialisasi.
kalau misalnya berinteraksi dengan orang luar agar melatih anak-anak lebih berani. Tapi kalau cuma misal di rumah aja sama ibunya ya seberapa sih, mungkin ibunya juga ibu rumah tangga tapi punya kegiatan lain, dan hari gini gadget emak-emak sekarang kan males ya kan, Iya, Bu. otomatis udah anaknya emaknya kerja atau udah kasih dari anak bayi sudah mulai. Anak bayi sekarang megang HP itu udah fasih banget. Saya sampai saya punya ponakan juga itu, ya Allah masih kecil tuh cara Udah pinter ya. pinter banget gitu, Masya Allah. Dan mungkin ya itulah yang harus. Jadi kalau mereka kita bawa ke PAUD, Lebih mereka terarah gitu lebih maksudnya, Bu, terarah, ya? punya guru-guru yang punya sertifikat yang mengerti gimana sih cara mendidik mereka, dan lepaslah dari gadget ya. Mereka bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan banyak teman-temannya sama guru. Itu sih Ya tapi kenapa kan bedanya. gini Bu, namanya orang tua itu kan pengen mendapatkan pendidikan yang bagus. Sedangkan sekarang itu yang namanya PAUD kan banyak banget ya, sehingga orang tua barangkali harus selektif. Iya benar. Mau di sekolah di PAUD yang mana barangkali pakai kayak detektif, pakai nanya-nanya dulu yang PAUD ini bagaimana, itu bagaimana, ini ono kucurut gitu kan ya. Jadi sebetulnya Bunda Santi, ini orang tua itu harus diarahkan kemana, ke PAUD yang kayaknya ini benar-benar recommended deh gitu. Itu harus PAUD yang seperti apa? Jadi PAUD-nya adalah PAUD yang benar-benar belajar, mengajak belajar sambil bermain. Gitu. Jadi kan ada beberapa kita harus selektif benar-benar, jangan sampai anak kita masih kecil udah di Iya. doktrin udah harus pintar baca, nulis, sama baca, nulis, terus juga harus bisa berhitung, ya kan? Itu yang salah, jangan. Jadi kita cari betul-betul selektif, kita cari konsep sistem pembelajaran di PAUD itu seperti apa? Yaitu Iya. yang sambil belajar, mereka bermain sambil belajar. Jadi tidak ada disuruh wah belajar nulis huruf A, B, C, ngitung, itu enggak. Tapi kalaupun mereka belajar berhitung sambil bermain, seperti misalnya ada bola-bola atau apa, itu sampai secara nggak langsung berhitung, bukan yang berhitung seperti kita. Kan ada pengalaman pribadi saya, anak-anak kebetulan karena saya juga waktu itu masih dinas, masih kerja. Jadi anak-anak otomatis sama yang rewang ya di rumah sama ART asisten. Jadi saya ya kadang-kadang ya tahu keterbatasan seorang asisten rumah tangga pasti beda, apalagi tidak di rumah. Dan saya benar-benar nyari sekolah yang kebetulan full day karena saya kerja, jadi lebih aman full day. Jadi di sekolah itu basicnya IT, sekolah Islam Bagus, terpadu. Jadi dari pagi mereka ya itu banyak bermain, misalnya bermain apa sambil belajar ya, walaupun ya itu kayak ngitung-ngitung, bukan harus menghitung satu atau apa enggak, tapi sambil lihat-lihat bola, belajar warna atau apapun itu. Terus diajar juga sholat duha, gimana berbagi dan segala macam, itu benar-benar diiniin. Jadi kita melihat, dan saya masukin SD juga, SD yang basicnya bukan SD yang untuk masuk tesnya itu harus pintar baca, berhitung, enggak. Kebetulan kita masuk sekolah dan anak saya kebetulan yang satu lama bacanya, yang tua Mas Razan. Jadi begitu selesai TK belum bisa baca sama sekali, tapi kita masukin enggak apa-apa, di sini kita tidak ngetes untuk bisa langsung baca, namanya belajar itu belajar baca berhitung umur SD kelas 1 ya Kak Bini ya, idealnya. Dan di sekolahnya Mas Razan sama anak-anak itu emang benar, di SD itu tidak dites, tidak perlu tes. Sementara SD lain yang SD itu yang lain tuh pakai tes. Berarti Tes salah masukin. dong ya kalau misalkan ada SD Enggak, yang sebenarnya itu enggak, karena belajar itu ada di kelas 1, belajar menghitung, membaca, menulis di kelas 1 SD, bukan pada saat PAUD ataupun TK. Enggak, itu yang konsep yang salah. Jadi anak udah kecil udah dicecokin, wah stres dong, masih Kayak gitu kecil. ya. Oh masih main-main udah harus belajar menghitung. Baca, jadi soalnya tambah gede nanti kan tambah stres dengan Tambah stres permasalahan yang lagi. beda ya. Ya gitu, konsepnya harus yang PAUD yang memberikan pembelajaran sambil bermain karena anak-anak masa itu adalah masa bermain, tapi sambil bermain ada dapat ilmu tetap. Tapi Ya sekarang Mas Mati kan menerapkan merdeka belajar, belajarnya merdeka. merdeka bermain. Merdeka belajar, merdeka bermain. Artinya mereka diberi Bebas. keleluasaan ya. Seperti itu. Oke, kan gini, realnya ya, impian kita tuh memang macam-macam untuk anak, tapi realnya ketika ada sekolah lah, nggak usah disebutin di mana, tapi ada yang guru, ini lebih ke guru bukan sekolah, lebih ke guru yang agak gini, Bu maaf ini anaknya belum bisa baca gitu kan, terus aku bilang, loh ini anak baru masuk
baru masuk SD kan, baru masuk SD. Kalau belum bisa baca ya tugasnya ibu dong ngajarin. Iya, benar. Lebih baik dilesin Bu biar bisa baca dalam hati. Oh gitu ya. Cuma catatan aja. Iya, catatan, benar. Artinya sekarang orang tua terus agak yang mikir nih, oh berarti anak-anak TK sekarang setelah pulang TK dia les membaca agar ketika masuk SD dia sudah lancar. Padahal kan tadi seperti yang dibilang ibu kan tidak harus begitu Iya, ya. karena kasihan anak terlalu dini untuk diberikan pembelajaran. Iya, karena kelas 1 itu malah Iya. harus dimulai, Iya, itu harus baru mulai dan itu start ya. terjadi sama anak saya yang paling tua, Mas Razan. Itu benar waktu masuk SD belum bisa baca, bacanya masih gurunya emang telaten. Gurunya ngajarin baca itu sampai jadi setiap jam istirahat nanti ini siapa yang belum pintar baca dikumpulin sama ustazahnya. Dikumpulin nanti pas istirahat sambil makan Iya. terus diajarin gitu loh. Jadi anak cepet juga, tapi kalau kita kadang-kadang kalau emak-emak yang ngajar, apalagi mama yang kerja gitu kan Pakai emosi, tingkat Bu. emosinya itu cepat gitu. Kayak Jadi, gini aja nggak bisa sih gitu ya. ya, awalnya sih lembut ya kan, kalau ngajar anak kan aduh iya ini lama-lama nggak juga langsung emak-emak kan langsung sep. Jadi ya butuh kesabaran emang, makanya Masya Allah dengan ada pandemi orang-orang tua diajarkan untuk lebih care, lebih perhatian, lebih ini dengan para guru. Jadi guru itu nggak mudah. Sebetulnya Nggak mudah diuntungkan banget. ya Iya. dengan adanya pandemi, artinya Iya. bahwa orang tua punya banyak waktu ya Iya. untuk anak-anak ya. Iya punya waktu, tapi orang tua kan banyak kesabaran. Beda sama guru, dan kadang-kadang anak-anak lebih nggak mau diajari sama yang lebih baik sama gurunya, nggak mau sama orang tuanya. Iya kan, Kak Beni yang Iya, terjadi. Itu karena orang tua, kalau guru kan Masya Allah sabar banget. Mereka ngajar 40 anak plus anaknya. Ibu-ibu seperti saya kan cuma ngajar 3 anak. Tapi udah gimana ya. Beda kalau guru, Masya Allah benar-benar Benar. itu harus membuka mata para orang tua bahwa itulah peran seorang guru itu luar biasa. Kita diberi peran sebentar aja jadi guru tuh spanningnya udah kayak apa ya kan? Iya, banyak stres. Banyak mengeluh udah ayo sekolah anak-anak gitu. Kapan sih PTM-nya gitu ya? Bolak-balik kayak Aduh, gitu ya vaksin ditanya yang penting. mainnya. Ayo dong, mumpung ngomongin PTM, jadi ya menghimbau Ya. para ini yang pendengar setianya radio Suara Widuri ya. Suara Widuri, bagi yang belum vaksin, mohon segera vaksin. Insya Nah, Allah gitu. vaksin. Izin ya, izin Iya, segera vaksin emang ya. bener harus kayak gitu. Jadi vaksin itu insya Allah dari segi aman karena udah pasti melewat uji klinis yang udah berarti betul-betul aman. Istilahnya kalau tidak aman, para pejabat kita yang duluan divaksin masih ada nggak? Masih kan sehat-sehat, alhamdulillah. Iya kan, itu contoh secara jadi kan insya Allah secara pasti pemerintah tidak akan menyengsarakan ini kan rakyatnya. Pasti Iya. udah lewat uji klinis, pasti udah satu aman. Kedua mungkin karena kita mayoritas muslim masih melakukan kehalalan dan itu udah lewat MUI. Jadi insya Allah juga halal. Jadi aman dan halal. Jadi ya monggo ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik yang belum vaksin, mohon segera vaksin. Jadi syarat kita untuk PTM itu emang harus 70%. Sementara seperti kita tahu Pemalang merayap banget, masih belum di bawah 70% ya. Maka kenapa sekarang kebetulan ketua Himpaudi Bu Parha adalah Ibu Kades dan itu tidak diwakilkan karena apa? Mengejar percepatan vaksin. Iya. Jadi semua punya target. Jadi salah satunya yaitu syarat untuk anak-anak kita bisa PTM. Minimal harus di atas 70% baru anak-anak kita bisa PTM. Jadi ya mudah-mudahan biar pandemi ini cepat berlalu dan kita sehat semua ya, silahkan mudah-mudahan diberikan kesadaran untuk segera vaksin agar anak-anak kita bisa PTM lagi. Benar. Ada syarat. Dan kita juga lagi menunggu vaksin untuk anak-anak ya Bu ya. Iya, ini ada beberapa yang sudah, tapi ya itu emang Bertahap sebenarnya ya? Bertahap, karena kan kita masih belum ya masih di bawah 70 ya 70%, jadi mungkin pun bertahap banget lah, karena baru bisa kita beri yang untuk umur yang 6 sampai 11 tahun. Jadi memang peran orang tua untuk agar kalau merindukan PTM ya Banget. kalau merindukan PTM maka segera untuk vaksin. Iya, Ya, karena ayo itu adalah dong. salah satu. Ini mama nih, ayo dong PTM, ayo. ayo vaksin biar bisa PTM. Kita sampai jemput loh, jemput bola loh Iya, ya. benar. Saya tugas nanti malam sampai jam 9 loh jemput ke sana ke Sungapan. Iya kan? Ngerayunya udah gaya-gaya yang macam-macam. Iya, udah cumpalitan ya.
Masya Allah. Iya gitu. Ini ngomongin tentang PAUD yang berkualitas, katakanlah begitu, sehingga ibu-ibu di rumah yang mau menyekolahkan anak-anak ini sudah tidak ada keraguan. Bu Kabid, Bu Ida, ini bagaimana sebetulnya persyaratan untuk penyelenggaraan PAUD sehingga PAUD itu memang benar-benar ya PAUD, pendidikan anak usia dini, enggak rancu dengan yang itu tadi harus belajar membaca dan lain sebagainya ya. Udah nggak usah, soalnya kalau tua kita sudah menghitung aja udah susah ya dibagi ini itu tuh gitu. Gimana nih Bu Kabid, Bu Ida? Ya, baik, terima kasih. Untuk persyaratan penyelenggaraan PAUD sudah tidak usah diragukan lagi. Karena PAUD sendiri ada tertera pada Permendikbud nomor 84 tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD. Di situ ada 2 persyaratan. Yang pertama adalah persyaratan administratif dan yang kedua adalah persyaratan teknis. Adapun untuk persyaratan administratif adalah terdiri dari identitas penyelenggara, daftar pendidik dan peserta didik. Terus susunan pengurus dan tugasnya, dan yang terakhir adalah keterangan domisili. Jadi semuanya sudah tertera, sudah tertera habis untuk sebuah syarat pendirian PAUD. Yang kedua adalah persyaratan teknis. Dari hasil penilaian kelayakan itu ada dokumen kepemilikan lahan, ada ketersediaan bangunan, akte notaris, perencanaan pembiayaan dan pembelajaran, dan ketersediaan lahan yang minimal 300 meter persegi. Selama ini memang ada PAUD yang belum memenuhi kriteria 300 meter persegi karena memang keterdaratan gitu, jadi kita berdirikan dulu. Untuk selanjutnya akan kami lebih patenkan lagi pada minimal 300 meter persegi. Gitu ya. Iya, demikian Anda. Oke, untuk yang di rumah ini sudah getol pengen nanya ya Mas Denis ya, nanti ditunggu, silakan yang mau nanya di 0284321511 jika Anda ingin berinteraksi bersama kami terutama dengan Bunda PAUD. Ada yang mau nanya? Oke deh, langsung dibuka, langsung mau nanya. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi, dari siapa, di mana? Ibu, Mbak, Neng, Teteh? Di Mulyaharjo siapa? Mbak Asih di Mulyaharjo. Baik, Mbak Asih di Mulyaharjo, pertanyaannya? Oh gitu. Nah, ini salah satu contoh mungkin orang tua ataupun onti-ontinya ya, tante-tantenya yang mau menyekolahkan keponakannya gitu, nanyain biasanya kan di sini yang favorit yang mana sih gitu. Karena ada tanda petik bahwa kalau yang favorit berarti mungkin ketersediaan gurunya, pengajarnya, atau fasilitas untuk PAUD-nya barangkali seperti itu. Monggo, siapa yang akan mau menjawab? Bu Ida. Bu Ida? Mas Indra? Mas Indra, Aduh, kok ya. Mas Indra, Pak Indra? Pak Indra. Kita biasa mas-mas soalnya ya, padahal mas mahal ya. Iya. Gimana Pak Indra? Terima kasih Ibu Asih di Mulyaharjo. Ibu Asih di Mulyaharjo ya. Tadi pertanyaannya bagaimana memilih PAUD yang favorit itu ya. Jadi sebenarnya dari sisi kebijakan ya, hari ini pemerintah melalui zonasi pemerataan layanan pendidikan baik pada jenjang PAUD, SD, SMP maupun jenjang pendidikan menengah memang sudah tidak lagi mengistilahkan layanan pendidikan favorit. Karena sesuai dengan kebijakan rentang waktu 10 tahun ke depan, tidak hanya zonasi PPDB tapi bagaimana pemerataan mutu pendidikan bisa diakses oleh masyarakat di wilayahnya. Maka hari ini kita pun sepakat tidak ada istilah layanan PAUD favorit, baik pada layanan TK, KB, TPA maupun SPS. Tapi kami meyakinkan bahwa upaya-upaya untuk memenuhi bagaimana standar nasional pendidikan anak usia dini sesuai dengan Permendikbud 137 2014, kita selalu berupaya bagaimana mengoptimalkan 8 standar layanan PAUD sebagai bentuk intervensi tentang peningkatan mutu layanan PAUD itu sendiri. Tantangan kita hari ini adalah tentang gerakan akreditasi nasional. Jadi kalau dari sisi akses, apalagi Kabupaten Malang luar biasa, terima kasih Bunda PAUD. Artinya hari ini kita ketercapaian layanan PAUD satu desa satu PAUD sudah 10 tahun terakhir bisa tercapai, bahkan hari ini hampir satu desa 3 layanan PAUD.
dari sisi akses kita sudah tidak ada masalah. Tantangan kita hari ini adalah bagaimana meningkatkan layanan PAUD. Goalnya adalah akreditasi itu sendiri. Jadi semuanya PAUD itu Semuanya favorit. bagus gitu ya, Semuanya favorit ya. iya. Favorit tapi lebih baik yang terdekat lah ya. Iya, karena berkaitan akses tadi, maka harapannya dalam jarak 1-2 km semua masyarakat yang memiliki anak usia dini sudah bisa menemukan layanan PAUD. Oke, Seperti siap. itu Mbak Rida Iya. dan Bu Asih di Mulyo Harjo. Iya betul, Iya. thank you. Ada lagi yang mau nanya? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, agak kenceng dong suaranya Bu. Kayak kalau lagi marahin anak itu loh, kenceng kan suaranya. Selamat pagi. Dari siapa di mana? Ibu Rusti di mana Ibu Rusti? Di Mulyo Harjo. Baik, pertanyaannya Ibu Rusti. Oh. Baik, terima kasih. Kita masih menunggu penanya selanjutnya barangkali Mas Denis. Yuk, ditunggu di 0284321511 untuk penanya berikutnya. Iya ya, udah sekolah PAUD. PAUD itu usia berapa sih sebetulnya? Bu Kabit, PAUD itu usia berapa ya? Untuk PAUD dari Mic-nya agak di oke. terima kasih Ibu Rusti. Untuk anak PAUD itu perbedaan usia, kalau KB pada usia 3 sampai 4 tahun, untuk TK pada usia 5 sampai 6 tahun. Nggih. Gitu ya. Jadi untuk usia pendidikan itu dari anak lahir sampai 6 tahun itu sudah butuh satu pendidikan, Iya. hanya bertahap. Ini Nggih. tadi Bu Rusti kan mengatakan begini, Iya. kalau misalkan anak sudah di PAUD, biasanya PAUD berapa tahun? Pak Indra, 2 tahun? Mbak Rida mungkin bagi penanya tadi perlu kita jelaskan kalau PAUD itu wadahnya itu ada kelompok bermain. Jadi mungkin ibu penanya itu dari bayangannya itu PAUD itu sebelum TK. iya. Iya, Ada iya. satu ini satu. Ada satu frame. Satu-satuan. Jadi sebetulnya itu Iya. PAUD itu di dalamnya ada kelompok bermain. Ada TK. Ada TK seperti itu. TPA. Ya, tadi terkait yang dijelaskan Pak Indra terkait yang favorit itu keren. Jadi memang untuk zonasi itu salah satunya mencoba bagaimana untuk PAUD itu semuanya berkualitas semua. Berkualitasnya di mana? Dinas Pendidikan sudah mengadakan pelatihan-pelatihan dengan Himpaudi untuk minterke bagaimana pendidik PAUD itu ngerti banget nih tentang konsep anak usia dini, cara mengasuh seperti itu. Jadi betul yang deket aja nggak apa-apa, yang deket itu aja guru-gurunya udah dilatih. Pada hari ini Gitu pun ya. Himpodi dengan Dinas Pendidikan baru punya gawe itu Mbak Rida. Jadi Itu artinya terkait guru PAUD. bahwa anak usia PAUD sekolah di PAUD, kemudian setelah itu sekolah DTK yang katanya hampir sama ini nggak bosen ya Pak ya? Enggak menyenangkan. Menyenangkan. Saya juga pengen sekolah di PAUD loh. Dulu nggak ada soalnya, ya. Jadi berupanya aja Bu. Ya, ini ada live chat dari Misteri. Yes. Saya punya anak usia 4 tahun tapi nggak mau sekolah baik PAUD maupun TK. Nah itu Bu. Apakah punya tips khusus untuk membujuknya agar mau sekolah gitu? Bunda, gimana ini Bunda? Jadi mungkin awalnya ibunya itu ngajakin anaknya untuk mengenal dulu nih, ajak main. Ibunya juga dampingi barengan, yuk liatin anak-anaknya main. Jadi ibunya ikut gabung barengan supaya mengenalkan situasi kondisi. Jadi PAUD itu seperti itu lah. Malah kan dia ngeliat nih, wah enak ya main-main. Jadi kerjanya di sana ternyata main-main doang. Jadi pindah tempat main istilahnya ya kan. Jadi didampingi dulu dari ibunya. Yuk kita lihat yuk sih. Misalnya kebetulan ada tetangganya mungkin yang udah PAUD, yang ada udah di PAUD atau apa. Terus diajakin, yuk kita lihat si Ayu dia ke sekolahnya kayaknya ini ke tempat main. Gak usah ngomong sekolah deh. Kadang-kadang anak-anak ngomong. Jangan kita bilang tempat Iya. bermain yuk. Malahan mungkin mereka dengan fasilitas yang ada di PAUD mereka malah pengen Alasan cepet-cepet uang di rumah ya. nggak ada ya? Nggak ada kan? Begitu Perosotan, ngeliat nggak ada iya. perosotan Begitu ya. ngeliat jadi itu ngomongnya jangan ke sekolah tapi kita tempat bermain si ini yuk. Kita lihat yuk, lihat dia lagi main yuk. apa tuh. Terus kita ajakin ke sana, terus dampingin sama orang tuanya. Terus ngeliatin teman-temannya apa sih? Wah, asik nih main mulu di sini ya. Itu cara ininya pelan-pelannya. Iya, Jadi gitu ya. jangan ngomong sekolah.
Anak-anak meraih ini seumur gitu. segitu mah nggak ngerti ya sekolah ya. Jadi kenapa kita jangan mindset mereka tuh jangan. Sekolah itu di anak umur 7 tahun SD baru kita ngomong sekolah. Tapi untuk anak-anak yang usia PAUD ya Kak Beni ya, kita sebaiknya ngomong yuk tempat bermain. Gitu ya. Ya, tempat bermain gitu. Tipsnya dari Bunda Pat ini bisa dicontoh. Nah, untuk gitu, mengajak betul. bermain, jangan, ayo sekolah, ayo belajar warna kan. Bunda besok aku diajak ya. Yuk main yuk. Dari tipsnya ayo bermain. Ayo bermain ya Kak Beni ya. Oke, terima kasih. Ini Risa Wijayanti hadir, KB Tunas Bangsa Ulu Jami Pemalang hadir, ada Casmudi SPD dari TK Negeri Pembina Pemalang hadir. Oke, kemudian Tunas Harapan Banjardawa, Suhamah SPD dari TK Negeri Pembina, Pak Saifuddin TK Pertiwi Bina Bakti Rawisari hadir. Dari Belik juga SPS Anggrek Karangdawa, SPS Anggrek Karangdawa lagi. PC Himpaudi Ampel Gading, Tunas Harapan Banjardawa, semangat tetap. Oke. KBIT Bina Insan Mulia Comal hadir, thank you. Aduh, mantep ya. Iya. Masya Allah. TK Tunas Terima kasih. Rimba 2 Silarang hadir. Tunas Bangsa juga. Ih, banyak banget, thank you banget ini Terima ya. kasih sudah hadir dan mendengar ya. Iya. Makasih. Udah lihat kita live streaming Iya. itu Bu, diliatin banyak banget ya. Makasih ya, thank you ya. Makasih Oke. supportnya. Jadi kita emang gayang Ibu Aisyah di Kebagusan. Kemudian di Pulau Sari juga Ibu Salama TK Pertiwi Darmarini Saradan. Ada juga Panti Rahayu TK Pertiwi Panti Rahayu. Oke, yang di sana mau nanya lagi silakan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Halo, kemeresek ya? Iya, pagi. Sambil masak ya mesti. Halo, selamat pagi, dari siapa di mana? Ibu Romi di Bojong Bata. Baik, Ibu, pertanyaannya. Tadi Mas Indra. Yang idaman ya, bukan gurunya yang idaman ya. Oke, terima kasih Ibu Romi. Yuk, silakan lagi yang ingin nanya, ditutup dulu Mas Denis, biar tanya lagi di 02843215111. TK Aisyah hadir, terima kasih. Himpaudi Randu Dongkal, KB Cempaka Putih, Kecepit, Sumur Kidang, Bantar Bolang, Wana Mulia juga. Oke, di semuanya thank you banget. Gak bisa dibacain satu-satu, banyak banget ya. Tapi thank you. Terima Oke, kasih, halo selamat terima pagi, terima kasih banyak. Halo selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dari siapa di mana? Ibu Rina di Wanarejan. Baik, pertanyaan Ibu Rina. PAUD yang baik ya. Bukan gurunya yang baik pastinya itu ya. Ada lagi yang pengen nanya? Silakan di 02843215111. Yuk, ditunggu lagi. Yuk, sambil menunggu. Ada Bu Romi di Bojong Bata. Kriteria sekolah PAUD yang baik itu yang seperti apa? Ibu Rina di Wanarajan, pendidikan PAUD yang baik juga seperti apa? Ada lagi yang nanya? Oke, halo. Hadiahnya segitu, nanti ditambah deh. Halo, selamat pagi. Iya, dari siapa di mana Ibu? Eyang? Iya. Eyang Noni di Kebon Dalem. Baik. Pertanyaannya Eyang. Usia 3 tahun. Gimana Ibu? Oh. Oh gitu. Waduh, terima kasih perhatian banget ini ya. Ya. Terima kasih Eyang Noni. Oke. Ini namanya anak ya, anak usia 3 tahun. Ya maklum lah ya, namanya anak-anak di rumah di mana gitu. Tapi untungnya sekarang ada Pampers ya. Iya. Ada lagi yang nanya? Enggak ada. Untungnya ada Pampers sekarang, agak mending ya, artinya nggak boros di celana gitu. Cuma pertanyaan kan gini, ini ibu gurunya atau bapak gurunya ini mau enggak kalau misalkan Bu, Pop gitu ya, gitu, maaf di rumah bukan saru, maaf. Jadi ini harus bagaimana? Gimana? Ini ibu ini, Iya. Bu Desi harus bagaimana ini? Ya, terima kasih dari Eyang Noni ya, Ya. Bu Rida ya.
bahwa kalau anak usia 3 tahun apabila sudah disekolahkan di lembaga PAUD, makanya sejak usia dini, maka anak tersebut akan diarahkan untuk toilet training, Bunda. Iya, jadi sudah melepas pampers karena mohon maaf pampers juga kurang ramah dengan lingkungan, dan dari segi medis juga anak-anak juga akan berakibat pada kesehatan di kulit seperti itu. Sehingga nanti kalau anak di usia dini, di usia 3 tahun sudah dikenalkan di lembaga PAUD, di mana di situ guru akan mengenalkan pembiasaan apa yang harus dilakukan sama anak, apa yang tidak boleh dilakukan oleh anak, sehingga anak akan terarah. Seperti tadi toilet training, tadi jam-jam berapa anak sering diingatkan oleh guru, siapa yang mau pipis, siapa yang mau minum, saya mau pipis Bunda, silakan, kayak gitu. Tentunya ke toilet sendiri dengan pendampingan oleh guru, dan di mana idealnya di lembaga PAUD bahwa toilet laki-laki dan anak perempuan harus dipisahkan, Bunda. Idealnya seperti itu. Iya. Bisa berbagi pengalaman? Boleh. Mbak Rida, waktu iya. Mas Indra PAUD maksudnya? Iya. Atau gimana? Ini berbagi pengalaman dan memang terjadi. Dan bagi saya tidak akan pernah lupa dalam sepanjang hidup saya. Jadi izin sharing. Iya. Saya punya anak yang kedua di layanan TK, kalau saya sebut di TK Aba 03 Bojong Bata. Ada sebuah pengalaman yang sampai hari ini mengena di hati. Jadi saya memastikan pendampingan dalam aktivitas apapun anak di layanan PAUD itu akan dilakukan dengan penuh cinta kasih sayang oleh pendidik. Itu saya sudah meyakini. Jadi bagi Eyang Noni di Kebon Dalem atau masyarakat di Kabupaten Pemalang yang memiliki anak usia dini, jangan pernah meragukan pendampingan untuk anak-anak di layanan PAUD di semua aktivitas. Saya punya anak saat itu belum mandiri melakukan kegiatan aktivitas di toilet, termasuk buang air besar. Tapi dengan penuh keikhlasan, pendidiknya mau melakukan hal-hal yang mungkin juga saudara kita atau siapapun tidak mau melakukan itu. Ya. Maka saya dengan pendidik tersebut, saya setiap dalam forum apapun saya selalu hormat. Beliau saya selalu tak suruh berdiri, saya hormat ke beliau. Dan saya yakin semua pendidik ada kedekatan kebutuhan anak itu apa seperti itu, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jadi memberikan perlindungan anak agar anak itu tetap nyaman. Ini pengalaman saya. Saya pun hari ini anak saya sudah kelas 6. Saya selalu bilang jangan pernah lupa dengan ibu, kalau saya sebut Ibu Fitri. Tapi saya sudah meyakini dan meyakinkan kepada masyarakat. Banyak Ibu Fitri yang lain seperti itu ya. Semoga Ibu Fitri hari ini mendengarkan. Iya, pasti. Saya hormat terus terang dengan beliau. Ya. Jadi sekali lagi untuk khususnya untuk Eyang Noni di Kebon Dalem, jangan pernah resah, jangan pernah meragukan tentang pendampingan pendidik di semua layanan itu, karena persyaratan pendidik di layanan PAUD itu adalah harus memang benar-benar cinta terhadap dunia anak. Itu persyaratan yang utama. Jadi bisa mengabaikan, mungkin hari ini kita tahu masih ada pendidik PAUD yang tamatan SD tapi dia memang dunia anak mencintai. Jadi dengan penuh cinta dan kasih sayang. Itu pengalaman saya. Begitu ya, Mbak baik. Rida, ya. Terima kasih berbagi, kita sharing Berbagi, ya. Jadi Eyang Noni ataupun eyang-eyang yang lain juga ibu-ibu yang lain ada yang ada di rumah, percayalah bahwa pendidik di PAUD itu sudah dihalau, ditepis ya tentang rasa jijik biasanya kan kayak gitu ya. Anak-anak kan tiba-tiba pipis, udah nggak keburu ke belakang ya. Apakah kemudian dimarahin? Jangan, enggak seperti itu. Barangkali mungkin kalau di PAUD mungkin Bu Guru ya, Bu Desi barangkali kalau di PAUD ada yang bawa celana yang masih bersih gitu ya barangkali ya, sehingga kalau tiba-tiba itu kadang kan nggak tahan namanya anak-anak, tiba-tiba pipis atau pup bisa ganti. Atau barangkali Bu Desi di PAUD ini ada misalkan saya pernah itu ada di sekolahannya ada disediain sistemnya pinjam Bapak ya? Iya, betul Bunda Rida. Jadi setiap sekolahan menyediakan celana atau kaos atau rok untuk ganti anak ya Kak Beni ya gitu. Jadi kalau anak-anak kondisi anak kan beda-beda. Mungkin dia nggak enak badan, tapi disuruh nggak
suruh berangkat sekolah tapi pingin sekolah kayak gitu ya. Terus apa namanya, kebetulan pas lagi bermain diare atau gimana ya, mohon maaf ya, itu bisa minjem pakai itu apa perlengkapan yang punya sekolahan seperti itu. Lagi ya? Iya, bisa dikembalikan. Kalau dibalikin? Milik anak. Orang tua sebetulnya bisa berterima kasih sekali ketika di rumah tidak mengajarkan toilet training, Iya. tapi di Di sekolah. sekolah. Jadi begitu Benar. pulang orang, wow, anakku kok bisa. Kalau di rumah agak susah ya Pak? Iya. Ya Kak ya? Ya, Di rumah agak susah ya? Sehari terbawa sampai ke Manja rumah. soalnya. Malas. Ya. Tapi kalau di lembaga PAUD tidak, karena Ya. mereka termotivasi, ada temannya. Ya. Ketika Ngeliat, saya ngobrol, saya iya. akan malu. Tapi Gitu kadang ya. kalau sama mamahnya, Cek aja. langsung aja. Sosial emosionalnya gitu. Iya, jadi seperti itu. Termotivasi, kan? Iya, ada temennya. Terima kasih untuk Ibu Tri Utami PC Himpaudi Pulau Sari. Kemudian ada SDN 14 Mulia Harjo, Pos PAUD Assalam di Karanganyar, Kecamatan Pemalang. Ada KB Pertiwi Ayani Samong Ulu Jami, TK Al Irsad Al Islamiyah hadir juga, KB Anur di Mandi Raja Moga, KB Permata Hati Tegal Sari, TK Pertiwi Bahari Siwi. Kemudian TK Anur Kuta, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, untuk semuanya saja. KB Mentari Desa Gelandang, untuk semuanya saja yang hari ini ya. Ada live streaming kita bersama Bunda PAUD. Terima kasih banyak. Ini bisa menjadi kita sharing hari ini. Jadi mungkin ada permasalahan yang ada di PAUD Anda, tapi tidak tahu harus bagaimana. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng. Ada lagi barangkali yang ingin nanya di 02843215111. Halo, selamat pagi. Loh, kok ngobrol dewe? Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dari siapa di mana? Lagi masak ya, Bu ya? Selamat pagi, dari siapa di mana? Halo? Dari siapa? Bu Wito di Bojong Bata. Oke, pertanyaannya, Bu. Gitu, udah gitu aja. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali bahwa anak usia dini segalanya tuh diserap apapun. Jadi begitu pentingnya mungkin pendidikan tentang agama. Di PAUD apakah memang ada pendidikan agama? Monggo siapa yang mau jawab? Bu Desi? Oh ya. Baik, terima Begini, kasih Mbak Rida. Kak Deni. Jadi di PAUD itu kan bukan kayak anak SD, SMP ada mapel gitu ya. Jadi kita lebih kepada pembiasaan. Nah, jadi agama itu menjadi pembiasaan dengan doa sebelum pembelajaran sudah sebelumnya. Bahkan untuk PAUD-PAUD yang spesial khusus mungkin dari agama tertentu itu juga bisa mengajarkan dengan sedikit-sedikit menghafal bacaan ayat-ayat pendek seperti itu ya. Artinya itu tidak ada yang khusus spesial, tidak ada. Nggak ada ya? Tapi lebih kepada pembiasaan. Pembiasaan itu kan lebih bisa mengena kepada Iya, anak seperti mungkin itu. sebelum makan berdoa Iya, gitu, iya, itu kan ada ya segi agamanya seperti Iya. itu, gitu ya. Bahkan lewat dengan membacakan cerita-cerita tentang teladan Nabi bisa juga seperti itu. Cerita apa Pak? Cerita-cerita Teladan Nabi. Oh, nabi-nabi 25 nabi sampai besok dong. Dapatnya seri satu gitu ya. Iya. Iya deh. Jadi gini, adakah perbedaan? Ini aku ke Bunda aja yang juga punya anak-anak yang dulu PAUD gitu ya. Adakah perbedaan? Orang tua merasakan nggak ada perbedaan anak yang sekolah PAUD dengan anak yang tidak mendapatkan pembelajaran di PAUD? Bunda. Kalau kebetulan anak saya semua kan dari PAUD. semua PAUD dari yang besar sampai ini. Dan saya melihat kebetulan anak adik juga tidak ikut PAUD ya, ada yang tidak ikut PAUD karena dia langsung SD. Iya. Mungkin segi emosi juga pengaruh Pengaruh segi ya. emosional dan mungkin ya tidak semuanya. Kadang-kadang emang ada anak yang emang cerdas banget walaupun tidak PAUD dia bisa, tidak semuanya, bukan menyamaratakan nanti ini ya, bukan menyamaratakan. Jadi ada juga kalau saya pribadi merasakan emang beda banget anak saya yang biasa yang dididik secara di PAUD itu seperti toilet training itu mereka juga kalau di rumah kan aduh ya Allah susahnya. Terus juga sampai anak saya yang nomor 2 Mas Rafa
itu ya tidak diajarkan secara ini, tapi emang mereka di pelan-pelan soal agama tadi ya, agama. Jadi Mas Rafa sejak dia kebetulan dia laki-laki satu-satunya yang full day, selebihnya cewek, otomatis selalu ditunjuk sebagai imam. Jadi dari kecil dari si Mas Rafa masih playgroup, masih kelompok bermain, itu udah bisa jadi imam walaupun dengan ini pendek. Jadi ya itulah contoh bahwa salah satu, karena kebetulan di tempat yang ini seperti yang Kak Beni bilang, kebetulan kita di IT, di apa yang PAUD IT, basicnya IT, jadi pelan-pelan emang, tapi tidak dipaksakan atau apanya itu, jadi emang, dan mereka bahagia gitu loh. Walaupun pelan-pelan diajarin sampai bundanya sambil bacain pelan-pelan, ngikutin, terus yang penting kan gerakannya dulu. Jadi dari kecil jadi memang ada sedikit perbedaan lah, karena mereka kan basicnya bukan antara yang di rumah dengan sekolah pasti guru-guru punya kemampuannya lebih daripada orang tua yang di rumah. Tapi mungkin masalah perkembangan kecerdasan mungkin kadang-kadang ya kita tidak bisa mengejas ke sana, karena tapi dari sisi perkembangan emosi dan segala macam dan sosialisasinya juga mereka kan berteman, ketemu banyak orang, mungkin mereka lebih fleksibel, orangnya lebih ini dibanding yang mungkin yang di rumah aja terus tidak ada orang lain ya. Karena saya ngerasa waktu dulu sebelum disekolahin kan ketemunya sama opa, oma, terus yang rewang ya. Jadi kan opa, oma ya mohon maaf, namanya opa, oma udah tua ya. Jadi kadang-kadang akhirnya ya udah, tapi yang anak pertama emang saya minta yuk belajar yuk nak kita ini agak, tapi yang nomor 2 karena lihat emasnya udah ini jadi pengen ikutan, malah ini pengen tertarik, pergi mainnya kok jauh ya gitu. Terus ngelihat kadang-kadang tak ajakin juga liatin masnya, kan banyak mainan ya, jadi kan suka ya. Jadi yang kedua juga tanpa paksaan, dan yang ketiga malah nangis minta masuk, malah nggak mau. Padahal yang ngerewang kan ada si budenya tuh, yang simbahnya tuh yang ngerewang di rumah gitu, tapi nggak mau, malah pengen sekolah ikut. Jadi ikut mau jadi sampai begitu kata bundanya udah coba trial nih, coba trial, ya udah tak bawa. Begitu nyampe sekolah turun dari mobil, wah langsung ini nggak mau uminya tuh takut diambil lagi sama uminya. Jadi begitu uminya mau salim, padahal cuma salim doang, enggak takut dibawa, langsung dia lari ke dalam, saking ininya semangatnya, masya Allah ya, karena ya pengaruh dari lihat mas-masnya. Jadi ini main kok jauh gitu ya, dan mereka menikmati betul-betul, tidak ada istilah bosan ya apa ya Kak Beni ya, karena ya itu karena bukan belajar tapi bermain yang menyenangkan, terus ketemu banyak orang, terus banyak mainan ya anak-anak ya. Tapi kalau menurut saya sih emang hari gini ya sebaiknya emang PAUD, karena kondisi sekarang gadget itu anak-anak. Lihat sekarang anak-anak sekarang ya itu amat sangat prihatin. Anak kecil sudah mengerti main HP. Umur 1-2 tahun HP. Jadi lebih baik kan kita bawa ke PAUD, mereka ketemu banyak orang, bersosialisasi, main, dan perkembangan ini pasti lebih bagus gitu. Saya ngerasain itu Mbak Rida. Iya. Jadi emang anak-anak itu karena anak-anak masih bocah, masih kecil, itu memang segalanya itu emang contoh ya, lebih bagaimana orang tua mungkin di rumah itu juga dicontoh, bagaimana guru, bagaimana teman-teman lainnya juga contoh. Mungkin akan punya cerita-cerita baru ketika pulang ke rumah ya. Dan itu orang tua harus didengarkan, jangan sampai ini anak lagi mau cerita main HP sama ayah ya. Lagi sibuk nih ngomong. Sibuk chatting ya. Harus malahan kalau udah di rumah HP-nya mungkin agak tadi gimana nak gitu barangkali ya. Harus hati-hati. Ataupun kalau mungkin anak sekarang kan sekolah juga harus ada handphone ya. Jadi mungkin sesekali ya bareng lah ya. Jangan cuma nanya doang, udah dikerjakan belum tugasnya? Kerjakan dulu. Kerja apa sih, ininya main game ya? Gimana? Ya pengalaman pribadi. Kayaknya pas banget gitu ya. Pas banget ini memang pengalaman pribadi Mbak Rida nih kayaknya ya. Saya sama Bapak pernah main ini loh, sandiwara kemarin, sosialisasi ya. Iya kan itu. Jadi situ memang kita orang tua itu memang dicontoh sama anak. Kalau orang tua hanya bisa menegur tanpa dia memberikan contoh, katakanlah menegur tapi handphonenya ditaruh jangan negur tapi pegang. Kalau jadi pegang ya kan, nanti kan apaan gitu kan. Role model. Betul. Kayak Beni, ini kan sekarang ini anak-anak kan lebih suka lagu-lagu yang
K-pop gitu ya, Korea hip hop gitu ya, pokoknya lagu-lagu yang kekinian lah ya. Jadi anak-anak sekarang tuh hafalnya malah lagu-lagu yang cinta-cintaan model orang tua gitu, anak-anak remaja. Kemudian kok Kak Deni ini punya inisiatif untuk menciptakan lagu anak-anak gitu. Gimana toh? Ya. Oke Mbak Rida, jadi lagu Ayo ke PAUD itu sebetulnya untuk anak-anak ini menjadi programnya Kemendikbud Pusat untuk gitu. setiap tahunnya, apalagi kemarin ketika masa pandemi banyak orang tua yang ngapain sih di sekolah ke PAUD udah bayar, kita orang tua suruh jadi guru gitu kan, ngapain gitu kan. Nah, padahal di PAUD itu adalah masa yang takkan terulang. Nah, kesempatan emas itu takkan terulang seperti itu. Jadi ini lagu yang saya buat, kebetulan lagu ini yang buat bukan saya berdua, saya dengan Bu El, salah satu teman kami juga. Saya khusus untuk aransemen. Dan lagu itu sudah kami sodorkan ke Kemendikbud, tetapi karena saya membuatnya corak Jawa Tengah, ya liriknya ada kata Jawa Tengah seperti itu. Saya dapat tugas untuk sesegera mungkin lagu itu dibuat yang nasional. Oh gitu. Yang bahasa Indonesia ya. Nah, bahkan kami dari Himpo di Jawa Tengah itu Mbak Rida itu nanti di bulan Maret itu kita akan ada event yang gede banget ini yang nanti Pak Gubernur itu kan rawuh. Salah satunya adalah bagaimana tiap kabupaten itu ada satu kreativitas untuk ini mengajak para orang tua, ayo kita nyengkuyung anak-anak itu dibawa ke PAUD seperti itu. Salah satunya dengan membuat video-video lip sync dari jingle Ayo ke PAUD seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan anak-anak yang sekarang suka nyanyi lagu-lagu dewasa itu keprihatinan kami juga. Sehingga kami mencoba besok di bulan Agustus kami akan melonsing satu album lagu anak-anak karya dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Kita mengawali di Jawa Tengah dulu ini untuk membuat lagu anak-anak seperti itu. Supaya nanti lagu itu akan di-sharekan dengan cuma-cuma ke PAUD seperti belum itu. Berarti belum di ini baru proses. Baru proses. Kita tapain dalam bentuk lomba. Gitu. Bentuk lomba seperti itu. Jadi nanti kita akan melihat lagu-lagu itu akan terkumpul dalam bentuk video klip itu nanti akan kita sharekan lebih mudah sekali lewat medsos gitu kan. Nah, jadi nanti guru akan mengajak anak, yuk kita membuat di laman ini, di link ini lagu-lagu anak-anak seperti itu. Itu untuk mengobati rasa kegalauan pendidik PAUD ini tidak hanya Jawa Tengah, tapi se-Indonesia ini untuk kembali ke masa dulu. Dulu kan masih ada Adi Bing Slamet, sekarang nggak ada lagi ya. Lagu-lagu yang sangat mengenal sekali. Anak-anak lagi orang besar. Iya itu udah. Begitu jadi kita ya. akan mencoba untuk melakukan. Itu di liriknya apa itu, Kak Deni? Bunyinya? Nanti lagunya itu temanya bebas, ya kan. Mungkin terkait dengan kemandirian, kesopanan, etika, kemandirian dan sebagainya. Kalau yang kemarin diciptakan oleh Kak Deni, liriknya gimana? Iya, Ayo ke PAUD. Nah itu kami lebih mengajak kepada orang tua bahwa ada pondasi yang kuat itu ada di PAUD, seperti itu. Dan mengajak, ayo kita ke PAUD, monggo-monggo. Kita pergi bersama-sama seperti itu untuk pergi ke PAUD seperti itu, karena di situ ada kesempatan yang tak akan terulang. Jangan sampai kesempatan emas itu hilang begitu saja. Eman-eman seumur hidup kok bicara merasakan di PAUD ya. Tadi Bunda Santi sudah mengatakan betapa di situ banyak sekali hal-hal yang menguntungkan baik orang tua maupun anak-anak. Seperti begitu itu. ya. Jadi kalau orang-orang yang dulu itu kan nggak ada PAUD ya Bunda ya, nggak adanya TK aja kan beberapa gitu. Jadi orang-orang atau anak-anak yang dulu masuk TK itu latar belakang mungkin memang orang tua yang benar-benar tahu bahwa betapa pendidikan taman kanak-kanak itu penting. Gitu ya. Kalau dulu mungkin ya begitu. Kalau sekarang ini apa sih yang tidak? PAUD ada di mana-mana, ya kan? TK juga ada di mana-mana. Nah, tapi ada lagi, bayarnya gimana? Maksudnya mahal apa enggak? Ataukah mungkin ada prioritas untuk anak yang tidak mampu begitu? Bunda dulu wes. Pernah nggak mengalami pertanyaan yang seperti ini, Bunda? Ya pasti kalau misalnya pendidikan kan butuh biaya, tapi mungkin kan ada beberapa yang mungkin PAUD-PAUD tertentu yang emang kita pengen maju gitu ya. Jadi kalau itu semampunya supaya masyarakat khususnya Pemalang tuh
semua jadi anak-anak yang cerdas dan pinter. Jadi untuk bisa mengajak mereka aja susah ya. Jadi mungkin ada beberapa yang ya adalah mungkin istilah beasiswa atau misalnya digratisin karena kan bisa saling istilahnya subsidi silang bagi yang mampu bisa mensubsidi silang bagi yang kurang mampu. Jadi mungkin di PAUD juga tidak memberatkan ya Bunda Desi ya. Iya, yang berlebih berpengalaman. Ya gimana nih Bu Desi? Jadi memang ada orang tua yang lah maksudnya PAUD bayarnya berapa lah kita aja maaf ya. Kalau untuk orang-orang yang berduit barangkali nggak usah dipikirin. Orang yang agak susah ini ya. Lagi pandemi cari rezeki angel loh. Sekolah PAUD bayar kayak gitu. Bayarnya berapa sih gitu mungkin ya? Untuk pembiayaan itu biasanya dari pengelola PAUD itu akan komunikasi dengan wali murid Bu Rida. Iya, dimusyawarahkan. Jadi iya pasti, iya, tidak jauh beda kalau kita nawar daster Bu Rida. Iya, jadi kita awal merekrut anak-anak, terus nanti ada musyawarah bersama di dalam parenting itu berapa sih anggaran yang sebenarnya harus kita keluarkan, kayak gitu untuk biaya operasional di sekolah, kayak gitu dalam 1 tahun. Nah, Masing-masing PAUD memang beda ya? Beda. Iya. Jadi nanti kita tawarkan ke wali murid. Nah, kalau di situ ada wali murid yang sudah bisa membayar secara normal, juga nanti kita membuka bagi wali murid yang memang mohon maaf tidak mampu. Terus yang kedua ada anak yatim. Itu adalah program-program. Iya, itu merupakan sebuah trik lembaga agar mendapatkan murid banyak. Jadi seperti itu. Jadi dari segi sosial kita juga memperhatikan kayak gitu. Ada prioritas anak yang kurang mampu, terus anak yang yatim piatu, terus nanti bagi wali murid yang mampu membayar secara normal kita buka juga donasi. Jadi kita subsidi silang biar operasional lembaga itu bisa berjalan dengan baik. Anak-anak yang sebenarnya itu dia tidak terlayani karena kekurangan dalam ekonominya, tapi kita bisa melayani mereka seperti yang lain seperti itu Bu Rida. Tapi itu kan menjadi rahasia juga dong, jangan sampai anak-anak loh senengnya ngeceng-ngeceng. Betul. Makanya kadang wali murid dari pihak pengelola bilang, Bunda, Mama, apabila ada yang berkomunikasi dengan kita, konseling untuk biaya administrasi, silahkan menemui kepala sekolah atau bendahara. Jadi tidak di dalam forum, Bu, saya mau kayak gini, oh enggak, di luar forum. Kayak gitu, iya, dan itu juga dalam kartu pembayaran juga kita tulisannya juga sama, walaupun ke dalamnya agak berbeda gitu. Oke. Bagus kayak gitu. Iya, karena dikhawatirkan kan ya, dikhawatirkan ada jenjang ketika tahu ya, apalagi anak-anak seneng kan, Bunda, kalau di Pemalang basa Jawa niki ngejek. Lalu orang bayar biaya sekolah dulu ya, takutnya anak-anak nanti seperti itu. Jadi biar di hadapan anak-anak dan orang tua lainnya juga, orang tua kan juga kayak gitu, suka yang ya. Ada yang ember juga sih Pak ya. Iya, jadi kan suka itu bisik-bisik tetangga kan itu nggak bayar sekolahnya gini-gini takutnya. Gitu. Jadi alangkah memang menyenangkan dunia anak-anak, seandainya juga harus memilih siapa yang jadi anak-anak lagi karena nggak pernah mikir duit, soalnya cuma minta doang ya. Jadi kalau Anda punya putra-putri di rumah yang memang usia PAUD, usia dini, ayo dong sekolahin. Nggak usah mikir bayarnya larang apa murah, dibicarakan ya. Nggak mampu dimusyawarahkan loh Bu Desi jaminannya. Sama Bunda PAUD kita jaminannya. Siap. Kita mendukung. Wadul, tahu Bu Wadul? Wadul, mengadu. Oh, sip. Mengadu Bu di PAUD ini bukan mengadu istilahnya untuk Sharing. yang tidak baik ya. Sharing maksudnya Bu, saya mau sekolah di Si PAUD input dan terdekat saran. rumah kok ternyata bayarnya begini-begini, bagaimana Bu solusinya, barangkali seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bunda. Apa sih dukungan yang ingin Ibu sampaikan kepada PAUD yang ada di Kabupaten Pemalang, kemudian kepada para orang tua yang di rumah yang punya anak-anak yang sudah seharusnya ikut PAUD? Gimana Bunda?
Jadi kalau misalnya khusus yang PAUD-nya, jadi yang PAUD-nya mudah-mudahan kita selalu meningkatkan kemampuan guru-guru, selalu ada pelatihan-pelatihan dari sisi kemampuan kita selalu meningkatkan agar kita bisa dari PAUD-PAUD bisa memberikan sesuatu yang lebih baik lagi ke anak-anak. Jadi bisa lebih anak-anak bisa lebih berkembang. Jadi kita selalu ada pelatihan, pendidikan dan segala macam untuk mengisi dan merefreshing kemampuan dan buat ibu-ibu guru. Terus kalau buat ibu-ibu yang ada di Kabupaten Pemalang, yuk sama-sama ajakin anaknya untuk ke tempat bermain agar kita tidak sia-sia itu loh, golden age itu bisa betul-betul stimulasinya itu betul-betul bisa berkembang, karena itu masa 0 sampai 6 tahun itu betul-betul masa yang amat sangat berarti, golden age, masa perkembangan emas itu betul-betul kita harus memberikan stimulan-stimulan rangsangan, bukan cuma dari soal kesehatan dan gizi, tapi dari perkembangan otak. Itu salah satunya dengan membawa anak-anak ke PAUD, karena di PAUD itu kan kita banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan panca indera, itu yang dikembangkan oleh anak-anak. Jadi lebih menstimulan, jadi akhirnya perkembangan otaknya juga lebih baik lagi. Jadi ya mudah-mudahan itu bisa menjadikan anak-anak Malang itu cerdas dan pintar. Boleh pantun satu? Oh boleh. Udah bikin nih, wajib ini. Ini yang ditunggu. Kalau nggak ada pantun kayaknya yang kurang. Sebelum closing ya kan. Jadi sebelum di closing nanti nggak boleh lagi ya kan. Saya dengarkan dengan seksama. Yang di rumah boleh dicatat ya. Boleh menjawab cakep. Oh iya dong, biar semangat ya kan. Kak Beni hobinya main bulu tangkis. Mbak Rida senengnya jogging di Stadion Mohtar. Yuk masukkan anak ke PAUD untuk bantu simulasi otak dan psikis agar anak-anak kita tumbuh cerdas dan pintar. Aduh, kita kalau ngobrolin tentang anak-anak, dunia anak-anak tidak akan pernah selesai. Karena anak itu adalah tempat di mana segala keindahan itu ada. Iya, benar. Anak tidak seharusnya berpikir tentang kesedihan. Yang ada adalah so happy always, setiap hari ya. Benar. Happy aja. Jadi agar anak-anak ini secara di otak, secara di raga, orang kalau lagi bahagia, lagi happy itu kan bawaannya semuanya senang gitu. Bikin anak-anak Anda bahagia, Bunda. Ayo ke PAUD, bikin anak-anak bahagia bersama Bu Guru, bersama bunda-bunda PAUD, karena yakin di PAUD anak akan tercetak dengan baik untuk masa depan yang lebih gemilang. Setuju? Setuju banget. Terima kasih semuanya. Ini tadi ada 7 penanya. Hadiahnya ada 6 ya Bunda ya? Iya. Kira-kira ini satu yang gak dikasih yang mana ya? Kasihan kok udah dapat. Dapat semua aja Bu Des. Dapat semua. Dapat semua. Anda sudah tertulis semuanya dapat hadiah. Jadi tepuk tangan untuk yang di rumah. Terima kasih Bunda, Kak Beni, dari Paudi, dari Dina, semuanya. Semoga perbincangan kita pagi hari ini membawa satu semangat, motivasi untuk para ibu, untuk semuanya saja, untuk ayo ke PAUD. Lagunya Denis. Terima kasih banyak, ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang, assalamualaikum. Gusti, mugi kaberkah pono kasarasan kuin kegiatan soho rezeki kagem para sepuh. Supados piyambakipun waget kados tiyang asepuh ingkang luhur